Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai konsep pendidikan Islam pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya sendiri bernama Lailatul Huda Husna dengan prodi Magister Pendidikan Islam dengan NPM 200 100 23 208. Pada kesempatan ini, konsep pendidikan Islam menurut saya yang telah saya baca dari beberapa literatur, terutama dari beberapa tokoh pendidikan Islam, saya merangkum konsep pendidikan Islam menjadi 5, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan Islam, yang kedua ada metode pendidikan, yang ketiga ada kurikulum atau materi, yang keempat ada pendidik, dan yang terakhir tidak ketinggalan yaitu ada peserta didik. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada seluruh potensi yang dimiliki untuk menjadi manusia yang sempurna dengan berakhlak baik, berjiwa sosial yang tinggi, bertanggung jawab, mengamalkan segala ilmu yang telah diterima, serta taat beribadah serta melaksanakan tugasnya, terutama menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu yang kedua ada apa itu metode pendidikan? Metode pendidikan yaitu penyampaian suatu materi dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan peserta didik ini dinilai pada saat awal pembelajaran. Di situ pendidik tahu kemana arah tujuan atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik, terutama menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta menyajikan metode yang dapat menarik minat belajar peserta didik yang sering berkembang atau yang telah berkembang saat ini, bisa dari metode diskusi, ceramah, dan metode yang bertahap dari metode yang paling mudah untuk langsung dipraktekkan pada saat itu juga di proses pembelajaran atau tanpa arahan khusus, hingga metode yang dilakukan dengan arahan dari pendidik, dan pendidik hendaknya selalu memberikan motivasi saat proses pembelajaran. Mengapa adanya motivasi dalam proses pembelajaran ini? Dikarenakan karena peserta didik harus mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, karena proses pembelajaran ini akan bertujuan pada tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Lalu selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum pendidikan akan dilaksanakan sesuai dengan tahapan atau jenjang pendidikan, seperti pendidikan jasmani, akhlak, kebersihan lingkungan, berbagai macam seni, menghafal juga dibutuhkan untuk kegiatan beribadah kepada Allah dalam segala bentuk pelajaran, terutama pelajaran pendidikan agama Islam yang tetap bertumpu pada Al-Quran maupun hadis. Lalu yang keempat ada pendidik, yaitu kita sendiri. Pendidik memiliki kepribadian yang baik serta berbudi pekerti luhur, bijaksana, tegas, menjadi suri tauladan, berwibawa, beretika, cakap, tidak pernah bermain-main dengan peserta didik, perhatian, inovatif, hemat menggunakan waktu. Hemat di sini berarti tepat waktu gitu saat melaksanakan proses pembelajaran dan tidak ada korupsi waktu dalam proses pembelajaran. Dan tugas pendidik juga untuk membiasakan atau membantu peserta didik pada kegiatan yang bermanfaat di sekolah, terutama dalam proses pembelajaran, kegiatan sosial, lingkungan sekolah hingga lingkungan masyarakatnya, dengan tetap menerapkan nilai-nilai keagamaan agar tidak menyimpang pada perilaku yang tidak terpuji yang suka berkembang pada saat ini. Lalu ada juga peserta didik. Peserta didik memiliki tempat pendidikan, yaitu yang paling pertama pendidikan keluarga, di sekolah, bahkan yang paling pendidikan terakhir yaitu di masyarakat. Pendidikan keluarga sangat berperan penting
untuk pembentukan karakter sesuai apa yang mereka amati dan pelajari pada saat itu juga, terutama saat apa yang orang tua mereka lihat di sini sangat memerlukan kehati-hatian dalam setiap tingkah laku, terutama penyampaian pembelajaran, karena karakter utama yang dibutuhkan yaitu apa? Kejujuran. Untuk menjadikan pribadi yang jujur ini tidak mau atau peserta didik memiliki wawasan berpikir yang sangat luas. Oleh karena itu, peserta didik harusnya mempunyai perilaku yang baik juga kepada pendidik, teman sebaya, bahkan masyarakat yang berada di lingkungan sekolah maupun masyarakat yang ada di lingkungan rumahnya. Lalu apa sih implikasi pendidikannya? Yaitu yang pertama ada penekanan karakter, terutama pendidikan akhlak untuk memberikan arahan atau pencerahan seperti sopan santun kepada pendidik, kasih sayang, bertanggung jawab. Adanya sistem pendidikan yang sesuai dengan sesuai usia peserta didik memudahkan proses pembelajaran, yaitu tadi ya jenjang pendidikan, bahkan kurikulum juga menyesuaikan dari perkembangan zaman, tidak selalu monoton. Berbagai macam metode juga harus selalu dikembangkan untuk menarik minat serta mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan selalu diterapkan saat proses pembelajaran kepada peserta didik berupa diskusi yang tadi ya, demonstrasi, bahkan hafalan saat ini banyak digunakan untuk apa? Untuk praktik ibadah, dan peserta didik selalu menerapkan seluruh ilmu pengetahuan dalam keseharian. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai konsep pendidikan Islam menurut saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.